Oke, hai teman-teman, kita ketemu kembali ya. Kali ini kita masih membahas tentang dari pembelajaran statistik. Teorinya sudah kita bahas di video-video sebelumnya tentang materi ini, yaitu materi tetap di measurement dispersion, tetapi untuk kali ini kita membahas tentang standar deviasi. Teori sudah ada di video-video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas bagaimana mengimplementasikan standar deviasi ya ke dalam sebuah kode program, khususnya untuk yang Python ya, Python. Kali ini kita akan menggunakan Google Colab seperti biasa ya. Video-video yang lain yang membahas tentang statistik ya, tentang pengukuran-pengukuran yang lain juga teman-teman bisa cari di channel ini juga ya. Ketemu lagi dengan saya Andi Sunyoto, channel Andi Sunyoto. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengimplementasikan ya kode program rumus dari standar deviasi ke dalam kode program Python. Oke. Layar saya bikin jadi dua. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah teorinya, PowerPoint yang sudah kita bahas videonya di video lain. Yang sebelah kanan adalah Google Colabs. Kenapa saya bikin seperti ini? Supaya kita bisa membandingkan, bisa membaca rumus yang ada, ya rumus yang ada, standar deviasi dengan implementasinya. Oke. Ini contoh pengukuran secara manual ya. Baiklah, di sini kita menggunakan data yang sama aja, teman-teman ya. Kita tetap seperti biasa menggunakan NumPy ya, import NumPy as oke. Kita cek dulu. Ctrl Enter atau menekan tombol play yang ada di sini ya. Kita tunggu ya importnya. Sambil nunggu kita ketik aja lah. Kita ambil aja datanya menggunakan data yang ada di sini ya, data yang ada di sebelah kiri. Data sama dengan datanya. Kemudian kita akan menuliskan ya. Jadi kalau kita mencari standar deviasi, pertama kita adalah mencari nilai min-nya dulu atau nilai rata-ratanya. Ya, semua variabel yang ada di sini saya kasih apa ya? Saya kasih tanda x variabelnya, itu artinya supaya nanti tidak menjadi supaya tidak menjadi reservoir word, artinya ditolak oleh Python. Nah, nanti gara-gara sudah ada di situ. Maka saya tambahin dengan sum itu dengan x ya. Misalnya sum penjumlahan, bagi kita tambahkan dengan x. Berarti x sum. Kita jumlahkan datanya dulu. Kalau kita mau menghitung rata-rata kan rumusnya adalah menghitung semua jumlah data, kemudian dibagi dengan berapa jumlah titik datanya ya. Sum sama dengan np dot sum dari data. Nah, kalau kita kemudian berapa jumlah datanya, berapa jumlah titik datanya bisa dihitung menggunakan, saya kasih simbol n ya di situ ya. np sama dengan size ya, size dari data. Sekarang kalau kita cek nih datanya benar nggak ya, kita menggunakan perintah print kemudian xsum, benar nggak datanya, sum itu hasilnya xsum. Kemudian n-nya sama nggak, n-nya kita tampilin aja nih ya hasil perhitungan kita yang di atas. Kita jalankan. Sumnya adalah 170, 1701, kemudian n-nya 10. Bener ya? Udah, kita lanjutkan sekarang. Oke, sekarang berikutnya adalah mencari dulu xi dikurangi x bar. Ya, x bar udah ketemu. X barnya kan tadi minnya belum ketemu. Berarti kita minnya itu kita dapatkan dari x. Kita kasih nama x tambahin x semuanya. Ambil sama dengan jumlah seluruh data, sumnya berarti xsum dibagi dengan, saya bisa jelaskan xsum xmin sama dengan xsum dibagi dengan n. Sekarang betul nggak hasilnya min x min
2 dan kan Ctrl Enter. Benar ya, minnya adalah atau expirednya adalah 170,1, sini juga sama 170,1. Maksimal sama komentar sudah. Sekarang kita akan mencari XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan, gitu kan ya. Dikuadratkan. Oke, cari adalah XI kurangi X bar. X rumusnya berarti XI-nya tadi di data ya. Saya kasih nama variabel aja ya. Variabelnya saya kasih nama mirip dengan yang di sini ya, sama dengan rumus di sini. Jadi saya kasih nama XI underscore bar sama dengan kita kurangi dengan jadi rata-ratanya, kurangi X bar ya, ini berarti X kan. Jadi kita tampilkan ya, print dari XI underscore X bar. Jalankan. Kalau kita lihat di perhitungan manualnya, benar nggak? XI kurang X bar 1,9, 3,1, benar ya? 3,1, 99, kemudian minus 1 dan seterusnya, sama ya. Oke. Ya, berarti sudah ketemu X nomor, kemudian dikuadratkan. Kalau mau ditambahkan di sini juga boleh dikuadratkan. Jadi kita tinggal mengkuadratkan. Bisa seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kuadrat gini. Saya bikin manual aja ya, satu-satu ya. Kemudian dikuadratkan, perintahnya gimana? X saya kasih nama variabel ya, biar langkah-langkahnya lebih jelas. XI, kemudian X bar, kuadrat gitu ya, saya kasih 2 gitu aja ya. N, XI, X bar, kuadratkan. Itu pangkatkan 2 gini, boleh kayak gitu. Kita cek ya hasilnya. Print, saya bentar. Sorry, maaf. Kita angkatkan R dengan V dot S square ya, square ya. Ini dikuadratkan 3,63, 3,61 bla bla bla, 9,61, 9,61, benar ya? Dan sudah berhasil. Oke, kemudian setelah dikuadratkan, kita kembali ke rumus tadi ya. Nah, dibagi dengan N1 sudah ketemu tadi. Selanjutnya kita menghitung ya. Kita bisa menghitung, sudah bisa mencari standarnya, standar deviasi atau S-nya ya. Saya kasih nama variabelnya adalah S ya. Rumusnya adalah S sama dengan hasil dari ini tadi ya, hasil dari ini dibagi dengan elemen 1. S sama dengan kita bikin ini dulu ya, dalamnya dulu, berarti hasil dari XI kemudian X bar kuadrat tadi ya, namanya kan ini ya, kemudian kita bagi dengan row elemen 1 N, kita N-nya sudah kita cari tadi ya di atas ya, N size tadi dengan N min 1. Kalau seperti ini kan varian ya, gitu, seperti mencari seperti ini berarti varian, yang kita akar kuadratkan. Jadi dengan perintah apa? Akar kuadratnya np.sqn
R square root RT juga R kuadrat. Ya, kalau kita cari berapa nilai S-nya, atau nilai standar deviasinya, S sama dengan nya, oh ya maaf, di sini belum kita sum ya, belum kita jumlahkan dulu, kan ini harus sum dulu. Nah, ini kan ada XI kurang X bar disamkan, sumnya belum ada. Oke, kita sumkan, berarti mau langsung tambah sini sum boleh ya, sum di sini sum boleh, atau kita mau membuat variabel baru juga boleh. Kalau mau sum langsung di sini juga boleh, ketik np dan seterusnya. Kita mau bikin variabel baru boleh di sini. Dulu berarti i underscore x bar 2 gini tambah juga sum gitu ya, mencerminkan langkahnya ya kan. Ada dua variabel atas ini ya, variabel atas ini saya tambahkan np dot sum. Oke, kita cek print dari ya aja ini supaya kelihatan nama variabelnya. Saya tulis pakai teks, kemudian saya gabungkan dengan menambahkan isi variabelnya. Saya jelaskan, ini adalah 27,9 272,9 ya. 272,9 benar ya, sesuai dengan perhitungan manualnya. Oke, setelah itu kita barulah mengakar kuadratkan kan. Nilainya dari ini berarti sum SQLT dari yang ini harusnya ya, bukan dari yang sebelumnya. Oke, saya copy aja. Nah, S-nya berapa? 5,506. Kita cek manualnya 5,506 ya. Di sini 5,51. Kenapa? Dibulatkan dua angka ya, jadi 6. Di sini kan 6 ya, berarti dibulatkan jadi 1. Oke. Hasil ya, kita membuat rumus ya, sehingga kita bisa membangun rumus atau membuat, belum fungsi ya, membuat kode program untuk standar deviasi. Oke. Sekarang bagaimana kalau ini kita bikin menjadi sebuah fungsi sehingga nanti kita tinggal panggil. Karena isinya sama, saya copy ya. Ini saya taruh, saya bikin baru saja code-nya. Ini kita mau bikin, kita bikin aja di sini. Ingat bikin fungsi pakainya apa? Fungsi def, kemudian nama fungsinya apa? Saya kasih nama fungsi adalah xstdef. Inputnya apa? 2 ya, angka yang di sini ya. Itu angka kode program di sini kita tinggal masukkan seperti ini. Ingat, sebuah fungsi harus ada returnnya. Apa kembaliannya? Kembaliannya adalah ya, sekarang kita bisa lebih sederhanakan aja ya, supaya kan udah tahu maknanya. Kita hilangin saja, hilangin ya, kita mau bikin fungsi. Pak, bisa nggak kalau kita bikin fungsinya satu baris saja? Ya bisa aja, tergantung dari kemampuan kita ya, tergantung dari kemampuan kita membuat program. Satu baris panjang juga boleh. Deviasi SQLT returnnya. Sekarang coba kita panggil ya. Nah, dia kan tadi xstdef ya, berarti kita tinggal print hasilnya, print dari xstdef. Datanya kita pakai data yang sama aja ya, ini kan sudah ada. Berarti variabelnya adalah jalankan. Sama ya, 5,506. Tetapi yang di bawah ini sudah dalam bentuk fungsi, jadi kita bisa panggil berulang-ulang ya.
ulang yang sama, misalnya tambahin standar deviasi gitu ya, pesan standar deviasi titik 2, kemudian petik 1 dan seterusnya, boleh aja karena sudah jadi fungsi. Standar deviasi titik 2 5,1. Ya, ini enaknya kalau kita menggunakan fungsi, ketika kita intinya adalah kita bisa pakai begitu teman-teman semuanya, cukup mudah dimengerti ya, dan cukup mudah kita membuat sebuah kode program ya, khususnya Python ya, untuk membuat standar deviasi. Oke, terima kasih atensinya teman-teman semuanya dari seri pembelajaran statistik khusus untuk kode program menggunakan Google Colabs dan Python. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di video-video yang lainnya, baik dari pembelajaran statistik maupun video-video. Terima kasih.